hakkatain dan waqaf juga berhenti. Jadi ada dua dia ya. Huruf yang berharakat hakkatain dan alif dan juga huruf hamzah yang berharakat hakkatain. Sudah kita tahu ya kemarin ya. Jadi kalau hamzah itu dia tidak memakai alif ya. Di sini termasuk juga memakai iwad. Kecuali tak marbuto ya, di sini sayangnya sekali tidak ada tekanan. Oh, ada di bawah. Huruf tak marbuto bukan termasuk pakai iwad. Ada huruf tak marbuto yang berharakat hakkatain apabila berada pada akhir ayat dan waqaf maka dibaca hak sukun tanpa dipanjangkan. Nah, kecuali ini ya, berarti catatannya ada di bawah. Oke, kita latihan. Panjangnya sama di 2 harokat. Jadi ini terjadi kepada saat waqaf saja. Kalau nyambung tidak ada mar'ibat. Ya. Bismillah. Wal jibala autada. Jadi tada sama. Wal jibala autada. 1 2 3. Wal jibala autada. Fi dinillahi afwaja. Fi dinillahi afwaja. Wan nashirati nashra. Wan nashirati nashra. Wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa. Fal mulqiyati dzikra. Fal mulqiyati dzikra. Lanjut. 1 2 3 langsung berjalan. Sama 1 2 3. Rijalan katsiran wa nisaa. Lanjut. Fal'asifati asfa. Cobakan lagi shot yang kedua ausfa. Ulang lagi 1 2 3. Fal'asifati asfa. Lanjut. Waja'alna al-laila libasa. Fawqakum sab'an shidada. Illa du'a'an wa niyaa. Summun bukmun. Buk. Lagi sum 1 2 3. Summun bukmun. Loh kan diwakafkan. Ulang 1 2 3. Summun bukmun. Iya, buk. Ulang 1 2 3. Summun bukmun. Memang jarang wakaf di situ ya. Oke, lanjut. 1 2 3. Waja'alna naumakum subata. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Ya, lanjut. Yatlu suhufan mutahharah. Iya, Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk tak marbuto dia tidak terjadi panjang 2 harokat ya. Dia tetap disukunkan menjadi hak sukun. Oke, sekarang satu persatu dari akhwatnya. Satu wajibala langsung aja dilanjut. Lidinillahi afwaja, sambung ayat. Silakan. Wal jibala autada.
Ji, sidanya nampakkan lagi. Wal ji paskan. Ji. Wal Jibala autada. Ya, lanjut. Fi dinillahi afwaja. Oke, nil dosa terlalu kuat. Ulang lagi. Fi dinillahi afwaja. Ya. Wan nashirati nashra. Ro masih kurang tebal. Wan nashirati nashra. Ya, lanjut. Wal mursalati urfa. Lanjut. Fal mulqiyati dhikra. Hamuskan lagi. Zikra. Fal mulqiyati dhikra. Qafnya lagi. Kedepankan lagi soalnya. Maksudnya qiyati. Ulang. Fal mulqiyati dhikra. Oke, lanjut. Rijalan katsiran wa nisaa. Untuk ikhfa kaf tipiskan lagi. Lang jangan dinaikkan pangkal lidah suara benar. Langka ulang. Rijalan katsiran. Rijalan ka. Ndak ke belakang, ke depan ke kaf. Langka. Rijalan Masih. Rijalan katsiran wa nisaa. Laza Arab lagi sedikit lagi. Rijalan gitu. Dia lang gitu. Jangan terlalu buka langka. Kalau lang terlalu buka. Rijalan Ka. Coba itu dulu langka. Nah, enggak langkah beda ya. lang beda kan? Langkah. Nah, jadi ke kaf situ langsung. Nah, gitu ulang lagi. Rijalan No. Rijalan ka. Rijalan Lang ke belakang. Langka. Rijalan Ya. katsiran wa nisaa. Oke, sudah baik, cuma sempurnakan lagi fathah ro. Ingat ketika fathah kalau huruf tebal fathahnya itu rahangnya mainkan ro. Ulang lagi. Sedikit lagi. Ini setiap satu koreksian untuk seluruhnya ya. Artinya perhatikan bahwa bunyi itu masih kurang tepat. Bunyi suara seperti kurang tepat. Oke, ulang lagi. Rijalan Masih. PR ini, Mbak. Rijalan katsiran wa nisaa. Iya, Masya Allah. Lanjut. Fal'afi. Jangan mantul. Agak lama sedikit. Kalau fal'a itu mantul. Fal'afifati asfa. Iya, lanjut. وجعلنا الليل لباسا Lanjut. فوقكم سبعا شدادا. Bainiahnya lagi kum sab'an syih. Ulang lagi. Jangan terburu-buru. فوقكم سبعا شدادا. Lanjut. إلا دعاء ونداء ثم بكم. Enggak begitu. Nyusul. Buk. Ulang lagi. Buk. Lanjut. Sebenarnya fleksibel aja. Dia kayak apa sukun. Am ya kan main berdua kan. Buk. Gitu. Lanjut. Bukan. Iya.
Nah, simple kok. Waja'alna naumakum subata. Oke, naunya linnya itu usahakan dia suara nau, tidak nau masih kurang tepat. Naumakum. Jadi suara lazah Arabnya nau. Tidak nau lah, nau. Jadi gini, waw itu dia monyong ya. Au, itu rohwa. Nau, jadi nau lepas, nau harus posisi nau, tapi nggak panjang banget ya, itu proses suaranya ya. Nah, coba lagi ulang. Waja'alna naumakum subata. Kumnya kalau bisa jangan kum subata, itu masih kurang mengalir karena dia harus mainkan dua-duanya. Ini enggak kurang main. Kum su. Ulang sekali lagi. Waja'alna naumakum subata. Masih naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Perhatikan naumakum. Wow, nauma. Paham gak ini? Kalau nau itu lazim Indonesia. Nauma, karena di sini rohanya harus keluar di sini, di ujung sini. Nauma, nah gitu. Tapi nggak memanjang gini ya. Ini hanya memperdengarkan suara waw sukun tuh gitu. Lin itu begitu. Naumakum subata. Ulang lagi. Nah gitu, coba. Suara Mereka. Waja'alna naumakum subata. Iya, kurang lebih seperti itu. Paham nggak ya waw tadi, waw sukun? Kalau nau itu al-jauh nau, tapi naumakum. Jadi waw ini ada dua, suara al-jauh sama suara dia di suara lin ya, itu beda. Oke, lanjut. Kalau ada santri gimana? Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Oke, lanjut. Waja'alna Jimnya si datang lagi. Ja. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Oke, lanjut. Habis ya? Kalau Habis semuanya. 1, 2, 3. kirain saya. Yaslu suhufan mutahharah. Paham ya sampai sini ya, mat iwat ya. Iwat. Ya, kemarin mat tobi'i 2 harokat sama panjangnya. Rumusnya tidak ada, maksudnya tidak ada pengaruh unsur apapun ya, itu mat tobi'i. Sedangkan mat iwat ini terjadi 2 harokat, dia ada unsur, yaitu unsurnya karena waqaf itu pun dia harus berharokat fathatain kecuali tak marbuthah ya. Oke, sekarang berikutnya yang masuk daripada bagian dari mat asli, yaitu mat silah sughra. Mat silah sughra ini sama juga dengan mat silah qasirah ya. Kalau di Indonesia silah qasirah, kalau di Arab sana dia yang terkenal adalah mat silah sughra. Artinya apabila huruf hak dhamir, nah ini hak dhamir berharokat kasrah atau dhammah sebelum dan sesudahnya bukan sukun, berarti dia hak dhamir ini terjadi pada kasrah dan dhammah saja. Kalau fathah tidak ada ya, itu hak dhamir. Sebelum dan sesudahnya juga bukan sukun, sudah jelaskan kemarin ya. Sebelum dan sesudahnya tidak ada sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Tapi kalau dalam mushaf itu sudah ada tanda harokat. Ini berlaku ketika kita ada huruf gundul ya yang tidak berharokat. Kita tahu kalau ini hak domirnya itu dia bacanya 2 harokat, yaitu dia syarat daripada silah sughra ketika sebelum dan sesudahnya tidak ada mad dan setelahnya tidak ada hamzah. Karena kalau bertemu hamzah dia lebih dari 2 harokat. Paham gak ini kemarin yang saya bahas? Ciri-ciri khasnya masilah sebelum dan sesudah. Masih ingat tulisan saya? Sebelum
dan sesudah, ya kan? Di sini dia tidak haknya atau begini ya. Itu dia tidak ada sukun, tidak ada tanda mati. Dan tidak juga bertemu dengan hamzah. Contohnya misalnya ada di sini ya, mana tadi kita ambil di sini. Wala ya'uduhu ya. Di sini wala ya'u ya. Nah, di sini wala ya'uduhu. Di sini ha. Apa? Fil. Hifdzuhuma. Oke, perhatikan di sini. Ini kan hak ya. Ini hak tersambung, hak domir itu kan dia kalau tersambung kayak gini. Kalau dia tidak tersambung, kenapa ini tidak tersambung? Karena dia huruf dal. Dal ini tidak bisa menyambung, ya kan? Huruf dal, ro, za. Jadi kita tulisan Arab itu harus tahu juga yang mana menyambung, yang mana tidak tidak bisa tersambung ya. Jadi di sini hak domir ini waw kecil. Ya, terus kalau Indonesia dia domanya terbalik ya. Nah di sini ini kan dia doma ya, tidak ada sukun toh, di setelahnya juga tidak ada sukun, ya kan? Baru bukan juga hamzah. Misalnya di sini ada hamzah, beda lagi dia harus itu 4 atau 5 harokat, itu beda lagi namanya, tapi tetap sila, cuma silanya sila kubro ya. Nah kalau ini tapi kalau misalnya ada sukun, misalnya alaihi misalnya, ini pasti nggak panjang, karena apa? Ada sukun alaihi. Pas misalnya kita tulisan tidak ada pakai huruf gundul, jangan dibaca alaihi, enggak. Misalnya lahu, kayak gini kan, pasti panjang sudah ini. Pasti panjang. Kalau nggak dia 2 harokat, kalau dia ada hamzah dia jadi 4 harokat. Ini kalau nggak pakai tanda harokat. Tapi kalau di musaf sudah ada ya. Cuma ciri-ciri khasnya seperti itu. Paham sampai sini? Paham ya? Oh ya. Oke. Kecuali ada memang surah apa itu Fusilat ya kalau nggak salah itu dia yang ciri khas dia sila yang tidak ada sukun ya, sebelum dan sesudahnya tidak ada, tapi dia nggak boleh dibaca sila, itu ada catatannya. Nah ini sama yang ini yardoh, nah ini baru aja disebut ya, ada catatan di bawah. Az-Zumar sama ada satu lagi dia ada tanda, ada huruf ya tapi dia panjang. Ada yang masih ingat yang hafal ini? Masih ingat nggak? Kalau Zumar Al-Fusilat kalau nggak salah itu ya. Kalau ini kan Zumar ya, Zumar ini kan yang dia ciri khasnya. Oh sudah. Gak apa-apa, keluar dulu kan. Iya tadi masanya kamu. Ntar ya. Ya Allah gitu, jadi pikiran dia. Sudah. Ya Allah parah. Disambut ya. Satu dilihat tuh ya. Status itu bukan hanya guru tahsin, suaminya juga guru. Bagi suami yang pengertian, tuh kan, mau buat makanan buat saya terus. Gak boleh berdua-dua. Pas ada di mobil itu asam lambung guys. Nah saya bilang pengen minum kan, besok selawat agak enak sudah. Apa ya? Pisang. Tabak. Rupanya pikiran beliau. Oke, kita lanjut lagi ya, bismillah. Sudah paham ya sini ya. Nah di sini perhatikan yang khusus di bawah. Ya Allahu lakum itu kan ya Allahu, harusnya kan dia hu tadi ini kan tidak ada tanda sukun kan, harusnya dia sila kan, tapi khususan ini dia tidak.
Ada juga yang saya apa ya lupa anak ya. Pokoknya dia ada dia sukun baru ada ha, tapi dia di sini dibaca silah malah. Saya lupa, ada di Fusilat kalau nggak salah. Kalau Di catatan ini Al-Furqan. Apa? Kalau di catatan sini Al-Furqan. Al-Furqannya ada kak? Oh di sini nggak ada, apa namanya? Berarti Al-Fusilat itu apa ya? Lupa jadinya. Kalau Al-Furqan apa? Fihi. Oh ya itu sudah fihi. Nah di situ kan fihi, kecuali dua itu ya. Al-Furqan itu apa ya? Saya jadi blank ya. Fihi. Nah di sini harus dia fihi muhanan ya. Dan seterusnya ya. Nah jadi di sini ini kan ada sukun ya. Tapi khusus untuk surah itu dan ayat ini yang berbeda. Kalau yang lainnya tidak. Itu saja. Paling kita hafalin aja ketika kita baca huruf gundul ya, huruf gundul. Tapi kalau misalnya mushaf itu sudah dimudahkan, ada harokatnya. Jadi aman saja, ikuti saja. Oke, paham sampai sini ya? Nah, bagaimana ketika waqaf pada domir ini yang ketika panjang? Apakah dia terjadi panjang atau tidak? Pertanyaannya apa? Ketika kita waqaf, apakah di sini tetap panjang atau tidak? Mana ya unggu. Nah, kalau waqaf kayak apa ini? Hah? Pendek. Iya, dia tetap pendek, dia tetap mati. Jadi hak domir meski dia panjangnya 2 harokat, apa dia silah qasiro atau silah kubro ya, sugro atau kubro, dia tetap tidak panjang ketika waqaf. Karena dia lemah ya, hak domir ya. Oke, itu saja. Oke, baik, kita mulai latihan di sini. Paham nggak ini? Sudah paham ya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Oke, 1 2 3. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Oke. Di sini yang mana yang silahnya? Silah lahu ya. Lahu ma. Nah, jadi kalau kita nggak harokat ini dia pasti panjang, ya. Kenapa dia nggak ada tanda ini, namanya kan tidak ada rosomnya ya. Memang seperti itu dia, tapi untuk memberi dia ini harus panjang lahu, maka dibantu dengan waw sogiro tadi ya. Waw sogiro itu namanya waw yang tidak ada rosomnya. Oke. Kalau berikutnya lagi silakan baca sama-sama 1 2 3. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Lanjut. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Oke, untuk kata wallahu jangan sampai wawnya juga menebal. Wallah, tapi perhatikan ini kalau saya lambat slow motion wow. Ini tapi tidak panjang, tidak boleh wow. Wallahu. 1 2 3. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Ya, untuk kata may yasha dari sini sahih itu harus diberi nabar ya, sya, karena dia untuk mendapatkan sifat syiddah dari hamzah sukun. Nah, ketika dia huruf kayak gini ya, sya, ya ini tambahan. Kalau kita waqaf dikata ya syaman, hukumnya apa ini? Kalau ya sya ini apa? Ini sebenarnya belum masuk sih. Nah, ketika dia mat ketemu hamzah pasti dia panjang. Ini kan ya sya. Kalau dia doma, ini kan bukan mati ya. Jadi yasya ini matikan. Ini dia ada 2 hukum ketika waqaf. Nah, ada 2 itu. Pertama adalah mat wajib muttasil. Kalau kita berhenti dia namanya mat arid disukun, karena mat bertemu dengan huruf yang disukunkan, makanya namanya di sini namanya arid muttasil. Arid muttasil. Nanti salah ada kok. Pas sudah kita mat hari ini. Cuma karena sudah ada di sini namanya mat arid muttasil. Karena perpaduan antara muttasil dengan arid.
Apa kata mutasil? Masih ingat nggak dulu? Masih ingat nggak? Mutasil apa? Mutasil itu mat bertemu hamzah dalam satu kata. Umat bertemu hamzah. Lawannya munfasil. Munfasil. Bisa. Ini kan satu kata. Jadi ketika wakof hamzahnya harus ikut. Karena dia wakof. Jadi arif disukun kan? Arif disukun itu apa? Mat bertemu dengan huruf disukunkan karena wakof. Nah, berarti disambung kalau jadi satu namanya arif muttasil. Oke, lanjut lagi. 1, 2, 3 manzali. 1, 2, 3. الذي يشفع عنده إلا بإذنه Ya, lanjut. يعلم ما بين أيديهم. Oke, perhatikan di sini. Dikata indahu illa. Perhatikan. Di sini panjang, makanya diberi tanda waw matnya itu waw sagirnya ada tanda bendera kan? Menandakan bahwa itu panjang lebih dari dua harokat. Karena apa dia panjang lebih dari 2 harokat? Nah, karena bertemu hamzah. Ini yang saya bilang tadi, tidak bertemu hamzah. Karena kalau dia bertemu hamzah, nama matnya berbeda lagi. Namanya mat silaf kubro, itu nanti di mat far'i ya. Nah, sedangkan dikatai apa biizni. Nah, ketika wakaf tadi sahih ya. Jadi ketika wakaf dia hak sukunnya nggak panjang, tapi dia jadi hak sukun. Tapi kalau dia wasolan baru dibaca panjang 2 harokat ya. Tulisan dobetnya juga seperti itu ya. Jadi dia waw kecil kalau dia dhammah. Tapi kalau dia kasroh dia pakai kepala ya. Jadi tanda sama apa ini? Kurang lebih ya. Apa kalau dalam istilah matematika ya kan? Kurang dari ya. Kurang ini kak gini kan? Kalau saya ingat matematika. Berarti atau tanda kepala ya. Ya kecil itu namanya shogiro. Baik, berikutnya 1, 2, 3. خذوه سنة ولا نوم. Kalau lin itu jangan naum, dia harus lin. Lin itu kan lembut ya. Naum, jadi langsung ke waw. Naum. 1, 2, 3. Wala naum. 1, 2, 3. ولا نوم. Coba lagi la ta'khudhuhu. لا تأخذه سنة ولا نوم. Nah, untuk tanwin bertemu waw masih ingat nggak? Apa hukumnya? Tanwin bertemu waw. Idgham bigunnah. Ya, idgham apa? Idgham lengkapnya apa? Bigunnah. Ya, bigunnah. Lebih lengkapnya lagi. Lapis apa? Ya apa? Masih ingat apa tadi, Ustaz? Idgham nakis bigunnah, ya kan? Karena apa nakis bigunnah? Karena maksudnya tidak sempurna, tetap masih ada gunnahnya kan, makanya tidak diberi tasdid. Nah, masih ingat ya? Baru loh. Apa ya, sebelum kita liburan kita hukum itu ya kan? Oke. Mana tadi? Nah, jadi karena dia nakis bigunnah jangan dibaca kamil. Tadi saya dengar kamil tuh. Jadi sinatu gunanya hilang. Tanwinnya hilang, sinatu. Harusnya sinatu. Tuh harus ada tetap gunnahnya sedikit ya. Iya misalnya. Iya. Oke, ulang lagi sekali lagi ya. Ingat dinakiskan. Idghamnya dinakiskan. 1, 2, 3. لا تأخذه سنة ولا نوم. Jangan naum. Intonasinya perhatikan, jangan naum. Ikhtilas dia. Naum. Jangan tahqiq. Oke, ulang. 1, 2, 3. لا تأخذه سنة ولا نوم. Masih intonasinya.
Intonasinya gini, jangan naum, naum langsung masuk. Naum. Nah gitu, naum. Naum. As-salatu khairum minan naum. Nanda kan kalau minan naum, itu berarti enggak tasin dia, enggak ngaji dia. Naum. Kayak kalau sholat subuh gitu kan, azan subuh toh. Kayak coba kita baca. As-salatu khairum. Nah ya kan langsung kan naum. Ikhtilas dia harus ikhtilas bacanya itu. Nggak boleh naum ya kan. Ulang lagi 1, 2, 3. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Wala naum ya sudah nggak apa. Wala naum. Coba wala naum. 1, 2, 3. Wala naum. Nah begitu jadi cepat. Nah gitu. Nggak boleh naum itu intalin namanya boleh. Oke lanjut. Wa kaifa 1, 2, 3. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha. 2 harokat saja, jangan terlena afdol. Mentang-mentang napasnya masih panjang ya bisa. Ulang 1, 2, 3. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha. Berikutnya 1, 2, 3. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Lanjut 1, 2, 3. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ya, nah di sini hak domirnya ini sila sukronya yang di kita buku karena di wasolan tetap terbaca sila ya. Tapi ketika di akhiran dia seperti kata zohri itu di wakofkan jadi hak sukun. Itu cara bacanya untuk hak sila. Jadi berbeda ketika dia di awal sama di akhir karena wakof jadi dia tidak jadi sila. Jadi gugur mat sila itu ketika dia wakof ya. Oke, silakan dicoba dari Ustaz. Wala lahu ma fis samawati. Dan Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. lanjut. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ya, lanjut. Wallahu yu'ayyidu. Coba lagi Allah. Wallahu. Namanya tebal suara ke atas. Wallahu. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Oke, masya Allah. May yasha ini mat apa? Hukumnya apa? May yasha. Apa? Iya, idgham naqis bigunna ya kan nun sukun atau tan ini bertemu huruf iya atau huruf waw. Ini sedikit loh ya, nanti kita sambil bedah itu. Oke, berikutnya lanjut, silakan. Manzalla. Nah, iya apa itu hukumnya Manzalla. Nah iya, kalau perhatikan dobat dalam penulisan dobat kalau dia nun atau huruf yang tidak ada tanda sukunnya berarti dia pasti ada hukum yang kalau nggak dia bukan izhar, nggak dibaca izhar berarti selain izhar. Kalau nggak ikhfa dia idgham ya. Oke, ulangi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi ya'lamu ma baina aydihim. Oke, lanjut. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm.
Usahakan idghamnya itu dia tempo gunanya agak lama sedikit ya, karena dia di sini kalau dari tingkatan guna apa namanya? Hah? Tingkatan gunanya apa? Idgham nakis bi guna apa? Tingkatan guna, martabat guna. Nah, sebelum kita mulai kan itu terakhir. Akmal matabun ya kan. Nah, harus tempo gunanya harus sempurna lagi. Jadi jangan kurang sinatu wala. Kurang lagi. Itu dia. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Iya, Masya Allah lanjut. Berikutnya. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha. Ya, lanjut. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, lanjut. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Oke, lanjut lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nampakkan lagi bodel. Wal ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Fil ard. Fil ardh. Jangan ard. Fil ard. Fil Ard. Ard. Nah, fil ard. fil ardh. Pakai bibir tuh. Fil ard. Fil ardh. Ard. PR ya. Lanjut. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Hai. Wala ya'uduhu Usahakan hamzah itu jangan ya'u dia harus dipita suara, jangan ya'uduhu kayak alaza Indonesia ya'uduhu ya'u itu beda. Ulang lagi. wala ya'uduhu Hifdhuhum. wala ya'uduhu hifdhuhuma. Lanjut. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Lanjut. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim. Oke. Alhamdulillah sampai sini dulu. Kita lanjut sampai berikutnya mat tabi'i hafi. Jelas ya Mas Sila ya, Sila Sugro ya. Ada pertanyaan nggak dulu sebelum kita lanjut? Bukan bertanya, ini minta dikoreksi aja. Coba. Dari ini yang ayat ketiga. Ya, terus Wow. jangan. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Oke, di sodenya Sofi lagi binasri. Binasri. Nasri. Cepat nasri. Asso. Asso lah. Asso. Sofinya di depan. Asso. Harus asso. Itu sofinya ke dalam. Asso. Kita gini. Asso. Asso. Nah, tajam tuh. Coba assa dulu. Assa. Dorong udara. Nah, napas. Nah, sama. Sot tebal. Kalau as dia hams. Berarti hawa atau napas mengalir toh. Baru tajam. Aus kayak apa dulu kemarin kita ngakos soda aus so. Kalau ana ini ya samping sini, ana tempelkan di atas. Aus, tapi di sini agak lengkung. Di sinilah dia muaranya itu sopi. Aus so. Iya. Ulang lagi kita. Digabungnya. Binaus, nunnya jangan tebal nos. Nah, binausri.
binasri. Sofirnya kita. Binasri. Untuk mendapatkan sofir hamas harus kuat. Binasri. Binasri. Ulang. Wallahu. Wallahu yu'ayyid. Oke, wallahu sudah tebal tapi usahakan lazanya Arab itu gini. Wallahu. Wallahu. Nah, jangan wallahu. Wallahu yu'ayyidu binas. Sofir kan? Tahu kelemahan kita di situ berarti harus itu dilatih. Dilatih. Oke, masya Allah. Ada lagi? Emang. Oh silakan. Yang pertama. Oke, silakan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Iya, sudah dah. Fil ard. Dotnya nyata. Terdengar kalau tadi tuh fil ard. Wah, nggak ada tuh. Kalau ini kan fil ard. Beda kan? Ada suara alif istiqolah ya kan mengalir. Ada lagi? Pilates ya. Silakan. Wa ma fil ard. Iya sudah dapat. Yang penting karena kemarin huruf dok ya Pak, ketika menempel nggak boleh terlalu ditekan karena dia sifatnya rokhawah. Namanya sifat rokhawah ketika sukun datangi makhraj itu dia tidak boleh terlalu apa? Nempelnya itu jangan terlalu kuat sehingga dia harus ada celah sampai kayak huruf zal ini yang nampak zal ya jangan kan rapat. Kalau rapat bagaimana mau mengalir itu suara ya kan tuh. Jadi nggak bisa itu suara lewat kalau dia sama huruf do pada di geraham atas wal huruf do kalau kita tempel rapat susah mengalir toh karena sifat kedua ini diperhatikan cara proses lidah atau proses itu makhraj. Untuk syiddah itu tempel kuat. Contohnya misalnya kesalahan huruf kaf. Huruf kaf misalnya ketika fathah, syiddah itu harus nempel. Kalau dia ka, ki berarti ka atau ta, ti berarti dia karakternya dia pakai sifat rokhawah. Ya kan bukan syiddah karena apa? Dia ketika menempelkan makhrajnya enggak rapat. Sedangkan syiddah ciri khasnya adalah rapat. Jadi harus ditempel dulu. Ka, ki, ku, ek, ta, nggak boleh ta, ti, berarti dia renggang. Nah, kalau do nggak boleh, bo, di nggak boleh, bo, boi, dia harus karena sifatnya rokhawah. Kalau bayinya bagaimana? Bayinya dua-duanya main. Huruf misalnya lam, al harus nempel, ujungnya harus nempel, di sini harus celah. Jadi al dua-duanya main. Makanya dia setengah mengalir. Sama mim ini tertutup mengalirnya di hosium, jadi dua-duanya main itu bayinya. Jadi sifat yang kedua ini, tiga nama sifat tadi itu dia berbeda proses ketika di penyentuhan dua benda tersebut. Paham ya? Jadi kenali itu gunanya kita pelajari sifatnya apa, syiddah bagaimana prosesnya. Makanya kesalahan huruf do itu kenapa sering tidak dapat alif istiqolahnya, karena tadi dia pakai cara sifat syiddah karena dia rapat banget. Padahal gampang kan? Ayo coba ayat tadi kalau ayat makhrajnya nggak sampai wal ard itu nutup wal ard harus wal ard renggang tapi jalankan suaranya. Coba lagi Fil ard. nah seperti itu fil ard tetap terdengar ya. Jadi caranya kayak gitu, paham ya? Ada lagi mau nyoba? Selesai pul? Udah, dia yang awalan. Ada lagi pertanyaan? Buat surat saya bisa. Nggak ada. Oke, kita lanjut pada Mas Tobi. Kita habiskan ya. Bagian dari mat asli lagi berikutnya adalah mat tobi harfi. Nah ini mat tobinya terjadi pada huruf muqatta'ah ya. Setiap alif yang ada pada huruf ha, ya, po, ha, ro. Nah ini hurufnya ada 5 huruf-huruf muqatta'ah yang dihukumi matobi'i harfi ya. Jadi bukan matobi harfi. Kenapa dia dikatakan matobi harfi? Karena matobinya terjadi pada huruf-huruf muqatta'ah. Catatannya di bawah. Huruf muqatta'ah adalah potongan-potongan huruf yang ada pada awal sebagian surat
dalam Al-Qur'an dibaca sesuai dengan huruf hijaiyah. Nah, di sini harus hafal huruf hijaiyah. Jadi jangan huruf apa namanya ya? Kayaknya ini sama aja deh. Dia ketika fathah, ketika dia hurufnya juga sama ya kan, huruf to ya kan berharokat juga to. Huruf ya ketika berfathah ya. Beda dengan jim, jangan ja ya kan. Shin jangan dibaca bilang sya padahal itu shin ya. Oke, ini dia 2 harokat. Jadi bacanya tetap 2 harokat, nggak boleh lebih. Misalnya toha, nggak boleh toha ya kan, atau mau lagu toha begitu ya kan. Waduh, belajar di mana itu. Padahal dia dua harokat saja. Oke, berikutnya lagi. Nah, mat ini berada pada huruf muqatta'ah pada awal sebagian surah dalam Al-Qur'an. Arti muqatta'ah di bawah ya. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ini. Jadi ha, ya, bo, ha, ro. Jadi alif matnya ini mengikuti sifat huruf. Kalau huruf ha itu tipis, jadi jangan ha. Tadi ha, ya, enggak boleh yo. Terus yasin, seorang membahas yasin, padahal yasin gitu aja ya. Nah, to, jangan to, tapi to, sifat dia mengikuti sifat. Baru ha, jangan ha, ya. Ro, jangan ro, tapi ro. Dua harokat. Oke, kita latihan di sini. Perhatikan di bawahnya. Tulisan huruf muqatta'ahnya itu di kolom kedua. Huruf ha pada huruf muqatta'ah ha mim, ya kan? Huruf ya pada huruf muqatta'ahnya kaf ha ya ain sod ya. Kita sudah pernah pelajari juga ya sebelumnya ya. Berarti ini pengulangan saja. Oke, coba baca di sini ha. Cara bacanya di setelahnya ya, kolom setelahnya. Ha mim. Kita sambil latihan pengucapan mimnya juga ya, panjangnya 6 harokat yang mimnya. Coba 1, 2, 3. Kesalahan ha itu paling sering ada lagi nih. Ha. Saking ngomong ha, terpisah dia sifatnya. Ha, harusnya langsung ha. Apa permudah saja. Ha mim. 1, 2, 3. Jadi menghindari yang kayak gitu ha, saking mau menipiskan huruf ha, jangan juga takalluf ya. Sekarang ya-nya 2 harokat ya, ha, sama dengan ha ya. Kafnya 6 kaf ha ya ain sod. 1, 2, 3. Boleh dibaca. Oke, berikutnya Yasin. Nah, perhatikan intonasinya tadi ya. Jadi jangan Yasin, tapi Yasin, Hamim, Kaf, Kaf, ha ya, tapi Kaf, agak intonasi awal tuh harus ditekan, jangan ikhtilas ya. Ya, enggak boleh Yasin, ada intonasi ya. Nah, Toha. Jadi semuanya setiap kata-kata itu apa namanya? Enggak boleh Toha, enggak boleh ikhtilas ya. Toha, 2 harokat. Oke. 1, 2, 3. Toha. Berikutnya lagi. Sudah nih ya. Untuk hanya. Jadi 2 harokat gitu ya. Oke, kaf ha-nya pada kaf ha ya ain sod. Sudah tadi alif lam mim ro lagi. Nah, alif ini tidak ada mat ya. Jadi bacanya enggak boleh gini. Alif enggak boleh, tapi alif. Tapi enggak boleh alif, enggak boleh. Alif. Tapi tegas alif. Coba alif. Jadi jangan baca alif
Alif lam tidak. Alif lam mim ro, 2 harokat. Ro, 1 2 3. Alif lam mim ra. Oke, bawahnya lagi 1 2 3. Alif lam ra. Nggak boleh juga gini. Alif la. Dia harus bisa alif lam lam. Kita menyampaikan sesuatu sama kayak bahasa Indonesia. Rumah Quran, nggak bisa rumah Quran. Nggak mungkin gitu kan? Rumah ada 2 kata, rumah Quran. R-nya sama kopnya lebih jelas, sama dengan seperti ini. To sama H. Toha, jelas jangan toha. Toha nggak boleh. Rumah Quran jelek kan? Rumah Quran Umar bin Khattab, ya kan? Jelas nggak? Umar bin Khattab jelek kan? Umar bin Khattab. Jadi intonasi juga perlu. Yang ada rata seri itu kan? Nah itu namanya intonasi. Ya ada ya intonasi. Oh, enggak kau pelajari Rat. Kau yang beri saya link. Iya. Oke, baik seperti itu ya. Jadi intonasi juga penting juga ternyata dalam Al-Quran. Makanya saya waktu dikoreksi itu pertama saya nggak ngeh apa maksudnya nih. Padahal saya nggak memanjangkan. Ternyata intonasi yang bikin kita rancu. Karena ketika intonasi mat kita baca intonasi pendek itu terjadi memanjang tanpa kita sadari. Itu kesalahan juga dalam baca Al-Quran. Oke, paham ya? Insyaallah ya. Nanti tunggu latihannya saja kita. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya betul. Iya, tanya. Mau di anu aja koreksi sih. Silakan. Oh, banyak senang dikoreksi nih, Masya Allah. Silakan apa? Biar panjang napas. Prinsipnya gitu. Siap. Senang ya, kering. Iklan Tupperware. Apa iklan apa tuh? Tumbler ya. Oh iya. Ada iklannya juga ya. Iya. Ada iklan. Kaf. Hamilnya enggak? Belum, baru pemanasan. Oh, pemanasan. Kaf ha ya ain sod. Oke. Untuk kaf ya, fa sukun. Kaf. Pendengarkan fa sukunnya. Ada hams ya kan, sifatnya jangan sampai tidak. Baru haya itu sahih, haya. Ain yang berlebihan. Dan ain. Ya itu di mana makhrajnya? Jangan masuk ya itu makhrajnya ke shin. Dia ain. Ain tengah suaranya. Ain turun. Ain karena dia kasro ya. Ain dan ain. Itu lari ke ya, lari kemana? Lari ke shin makhrajnya. Nggak boleh, dia harus agak keturun lagi sedikit. Coba lagi. Ain. Iya, ain. Jangan ain. Apa permudah? Tidak, takkan ain. Biasa saja. Ulang lagi. Subscribernya terlalu. Kaf haya. Jangan lambat kalau fa itu. Kaf. Langsung. Af. Jangan napasnya. Supaya jelas tadi itu. Iya, tapi enggak. Kan mau sempurna ya kan bacanya. Kaf haya ain. Masih. Pak sukunya juga hamusnya. Untuk sifat-sifat hams, kuatkan hawa, udara. Dorong kaf. Untuk semua huruf-huruf yang ahad sahun syaksun sakat itu harus hamusnya dikuatkan. Tapi jangan sampai dia ketinggalan. Oh, kita mau fathah dia ketinggalan di belakang atau dia duluan disebut ya kan? Dia duluan harusnya bersamaan. Fa, af. Coba. Kaf haya ain sod. Oke, kata ain sudah sahih ya. Ain
kurang tebal. Naik. Ain so. Nah untuk ain itu usahakan dia masuk karena dia panjang ya, panjang tapi dia tetap di lin. Lin itu di mana? Tengah lidah kan. Jadi bunyinya beda dengan ain dan ain, beda ya. Ain dengan ain. Yang kedua ambil. Karena pastikan suara muara itu di tengah, tapi panjangkan. Coba lagi dari ain aja. Ain. Ain. Tebal lagi, naik lagi. Ain. Lain, ifanya tuh tebal lagi. Terkumpul suara. Itu bahkan terkumpul suara di atas kan. Nah, kan terkumpul kan? Baru buka. Kata jangan slow, jangan tenggelam suara slow. Terkumpul ke atas tapi keluar. Jangan tenggelam. Coba sodenya. Ain dulu, ain. Intonasi jangan ain. Sebut itu ain. Jangan ain. Jangan jangan keria, jangan terlalu rapat. Jangan sakit gigi Bukan lagi. Iyalah, karena patah tuh. Patah itu apa? Patah itu menjauh rahang kan terbuka. Nah, huruf-huruf tebal paling sering kayak gitu kok. Bukan kita aja. Itu rata-rata saya kalau sudah dan dimainkan rahangnya. Padahal harusnya dibuka. Sekali lagi sonya. Jadi jangan kayak sakit gigi kita susah buka kalau patah ya, khususnya huruf-huruf tebal. Huruf-huruf tebal diperhatikan. Ada lagi? Oh ya, masya Allah. Ini pokoknya yang tampil mau baca itu yang memang betul-betul mau bukan ya. Sudah itu semua. Silakan. Subuh kita pulang. Ya. Kaf ha ya ain shad. Oke, untuk ikhfa shadnya itu masih kurang itu, Bang. Ain. Beda ya? Ain. Tapi pangkal lidah kurang dinaik. Ain. Jangan jangan rahang jangan dibuka. Gitulah lagi. Jangan ke mat, ke yang ke tengah. Perhatikan, itu masih bocor. Baru ke atas. Coba apa ya? Saya juga bingung. Gitu. Beda kan? Kayak apa tuh suara untuk dapat Itu yang saya bingung. Coba Also. Ya, also. Nah, naikin lagi beda ya. Coba ini suara-suara makanya harus buka. Beda kan? Kayak apa? Prakteknya. Iya. Biasanya gimana ya? Iya. Atau gini, tengah lidah itu dilengkukan lagi supaya dia terkurung.
Yang lipat lagi yang so. Kayak bentuk O di dalam di tengah. Yang so. Yosok. Lagi yang so. Kita mau ucapkan so. Osok. Nah, kayak mau huruf O gitu. Yang so. Yosok. Nah, gitu. Yosok. Tadi yang so. Yosok. Gitu. Yosok. Nah, itu terkurung. Kalau tadi itu masih terbuka lebar. Yang masih invita, yang sok enggak. Yosok. Nah, coba lagi. Kaf ha ya ain. Jangan dulu, ai-nya tuh itu dulu. Nanti kalau sudah 4 atau 6 harokat baru masuk menebal. Nah, lagi. Kaf ha ya ain sad. Iya, jadi gitu ya. Jadi beda ikhfa-nya itu huruf tebal, semakin dia tebal juga dia huruf itu. Jadi apa dia mengikuti tadi sifat itu huruf. Kalau dia tebal banget kayak itbaq, isti'la itbaq harus dipilih isti'la itbaq. Oke, ada lagi. Tarisman lagi. Kapura lagi. Kaf Jangan terlalu lama fa sukun itu. Rokhawati nggak boleh kaf. Rupanya cukup mengalir sampai habis, zamannya nggak terlalu panjang betul. Kaf ha ya ain. Jangan aing panjang 4 atau 6 ainnya 4 aja. 4 dulu baru aing. Tadi tuh kurang. Jangan begini aing, enggak, jangan dulu, dia harus 6 dulu atau 4 tadi tipis ai-nya, aing baru dia masuk ke ifa-nya. Kaf ha ya ain sad. Ya, panjangkan lagi ainnya ya, walaupun 4 harokat tapi perjelas dia 4 harokat ya. Oke, dan soda sama kaf panjangnya harus konsisten ya. Kalau mat dia 6 harokat. Ya, sama Mas. Ada lagi? Katanya ikhwannya sudah apa tuh? Silakan. Subscribernya sama viewersnya. Yang terlalu lama jedanya itu Dramanya mengalir saja, mengalir. Dan tayangnya biar panjang durasi. Ya. Terus. Hanya kamu laki-laki aja yang paham. Kaf ha ya ain sad. Oke, ini sudah dapatnya sudah benar, tapi agak sedikit takaluf itu di Pak Sodanya jangan terlalu berlebihan. Jadi tidak boleh putus. Tarisman. Jadi gini, itu benar tapi jangan juga gini. Yang apa kayak model apa memperjelas banget gitu tebalnya. Langsung saja so gitu langsung. Jangan ada sampai ada tambahan suara lain gitu ikhfa-nya ya. Pakai dia lagi. Yang ain sodonya bisa juga kalau nggak mau terlalu panjang. Semuanya. Kaf ha ya ain sad. Masya Allah. Masa? Kan ada lagi? Kuat saja kan. Akhwat? Bos dendam aja. Langsung aja. Untuk mat syar'i pertemuan selanjutnya aja ya. Biar di sini mat aslinya harus dicerna betul. Oh sih ya. Nanti kita Sambil kita tetap sifat-sifat apa hukum sebelumnya juga tetap ya, tapi kerjaan. Mungkin ada mau nyoba? sudah semua ya. Iya.
tangan Ayo tadi kangen kan? Iya kan? Ustazah Ayu suka yang kelem-kelem aja deh. Itu lo garuk-garuk kepala, kira ngangkat tangan. Ada yang minta dikoreksi? Sudah jadi bisa. Suaranya Ustazah Susi kan tadi? Hah? Apa jabatan di sini? Ustazah Nisa langsung kok nama aku ini panggil gitu. pengawas. Oh iya. Oh iya, jawab itu pengawas. Masuk lagi. Dua pembina ternyata. Iya. Sejajar dikit. Atau mau nyoba di sebelum-sebelumnya boleh. Atau mau ditanyain, ada mau bertanya apa gitu. Ya, sambil ngisi ya Ustazah ya. Iya. Sambil dicari aja kalau misalnya ada yang mau dicoba di sebelumnya. Ini Ustazah, terkait dengan mat liwat, mat silah sugro, kemudian mat tabi'i, harfi ya. Ada nggak ciri-ciri khas untuk bisa membedakan antara mat ini yang pas kita baca itu kita langsung tahu ini, oh ini mat liwat nih, bisa kita bedain sama mat tabi'i dan sebagainya itu yang dengan secara singkat misalnya gitu, bukan secara istilah yang seperti ini. Kalau misalnya contoh kan misalnya kayak kalau di idgham biguna, idgham bilaguna itu kan tidak apa dimasukkan tapi tidak mendengung, lam dan ro itu langsung enak kan, langsung oh dua huruf tuh lam dan ro gitu. Nah kalau yang gini kira-kira secara lihat saja gitu, oh ini mat liwat gitu, ada nggak sih? Kayaknya lihat aja. Hanya dengan lihat, berarti secara istilah gitu berarti Iya. ya, nggak bisa Artinya, ciri-ciri khasnya gitu. Apa ciri khasnya apa? Kalau mat iwat terjadi ketika wakaf pada apa? Huruf hijaiyah yang berfathatain kan? Fathatain kecuali tamat marbutoh. Kemudian Nah, sama hamzah itu nggak pakai alif itu juga termasuk mat iwat. Nah, terus untuk apa silah sugro ini pada hak domir yang sudah saya bilang tadi ciri khasnya, kecuali yang pada dua surah tadi, yang dua ayat itu ya. Nah itu dikatakan dia silah itu sebelum dan sesudahnya tidak ada sukun dan tidak ada hamzah, terjadi pada hak domir. Cukup sudah itu. Ciri khasnya apa? Ketika dia ada waw kecil sama ya kecil. ya gitu maksudnya. Ah gitu. Ya, Jadi kecil, cara berarti ciri kita sudah khasnya. tahu. Kalau itu pasti mat Silah berarti kan? tuh, Nah, gitu ya. itu aja kayaknya. Kayaknya kalau misalnya spesifik yang enggak. Itu aja. Kayaknya itu aja deh. Dan di setiap Al-Quran ada itu ya. Iya, tulisannya pasti kayak gitu. Usmani. Nah, Usmani. Tapi kalau dia Indonesia yang saya bilang tadi dia terbalik dia. Misalnya lahu misalnya ya. Dia terbalik begini. Kalau dia kasroh, Berarti mat silah itu ya. iya, Ustazah, ya? misalnya misalnya dia begini, ya kan? Kasroh berdiri. Dia terjadi pada kalau nggak doma, kasroh aja. Kasroh. Kalau fathah enggak ya? Nggak ada, Enggak ada. nggak ada hadomir fathah. Sila. Itu aja, itu ciri khasnya. Nah, untuk Ciri khas. losongnya lagi dia tulisannya apa? Kalau dia bersambung, dia pasti begini. Kalau terpisah dia Iya. begini. Itu aja. Ciri khasnya nggak ada. Gampang saja kok. Dan mat iwat ini terjadi pada wakaf saja. Kalau dia nggak wakaf nggak terjadi, nggak jadi mat iwat. Karena ciri khasnya ketika wakaf. Pada apa? Dia punya syarat gitu nah Ustaz. Syaratnya mat iwat ini pada saat kita berhenti, kita temui itu pada saat dia berhenti, yang huruf hizaiyah ini dia berharokat hatain kecuali tak marbutoh, cukup itu sudah. Mat liwat ya, bukan mat silah. ya? Iya itu mat iwat. Kalau mat silah pasti hak domir, ya kan? Hak domir, tapi ketika dia wakaf enggak jadi hak domir, ya kan? Jadi hak sukun. Nah gitu. Ada lagi? Ini kayaknya kalau saya secara pribadi ya saja. Jadi artinya ini memang perlu pengulangan terus. Karena mungkin kalau kita yang semakin agak tua sedikit ya. Orang dulu kan tua banget. Memori kita itu sudah mulai ini terisi dengan yang lain-lain misalnya. Jadi strateginya itu dengan hal-hal yang seperti ini agak sulit mungkin kita cerna, mengulang-ulang terus membaca. Yang penting dikenali sih sebenarnya tanpa kita mengulang ya. Kalau materi ya, kalau teori ya, teori itu asal kita kenali seperti kayak gini mat iwat, gitu. Berarti dia ciri khasnya gitu. Ciri khasnya gini. Oh ini namanya hak domir. Hak domir itu
seperti ini, tulisannya kayak gini, dia tuh terjadi pada doma sama kasroh saja. Dia waw sogiro sama ya sogiro gitu aja kan tulisannya, kita kenali tulisannya. Terus matobi ini ya unsurnya ya kayak gitu ya kan, tidak ada pakai ada unsur-unsur pengaruh lain, dia murninya itu apa? Kalau dia fathah, kalau dia alif sebelumnya pasti fathah, kalau dia kasroh kalau dia ya sebelumnya kasroh, kalau dia waw sebelumnya dhamma. Tidak ada unsur-unsur tambahan, itu asli dia mat tabi'i atau mat asli ya kan, asli istilahnya tabi'i. Tapi kalau seandainya sama-sama dua harokat, ini kan kita berbicara mat yang dua harokat kan, jadi yang terdiri dari mat tabi'i ini apa saja ya, ciri-ciri khas yang lainnya adalah tadi itu harus punya syarat ya kan, syarat seperti kayak mat iwad, syaratnya itu harus ketika waqaf. Kalau hak domir sila sugro ini harus pada hak domir, itu pun ciri khasnya sebelum dan sesudahnya tidak ada sukun, kecuali tadi 2 surah tadi itu 2 ayat. Gitu saja itu Ustaz. Ini masih mending kalau ada tambahan lagi, ada matamkin, ada gitu ya kan, tapi sama aja. Tapi di sini masya Allah nggak terlalu banyak, cuma ini doang. Sama di awal huruf muqatta'ah ya, yang 2 harokat itu namanya mat tabi'i, namanya saja yang berbeda kan, tabi'i tabi'i harfi ya kan, karena harfi itu dari kata huruf. Nah, pada huruf apa ya, huruf-huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Catatannya di bawah, yaitu huruf-huruf potongan huruf yang ada pada awal sebagian surah. Jadi kalau sebagian surah itu kan ada huruf-huruf muqatta'ah kan, huruf-huruf. Nah, itu namanya huruf muqatta'ah. Dan kalau tulisannya huruf muqatta'ah ini matobi itu dia tidak ada dibubuhi tanda panjang ya kan, kecuali yang 6 harokat itu tanda bendera gini ya kan, ciri khasnya gitu kita sudah tahu itu. Tapi kalau misalnya nggak ada tulisan-tulisan kayak gitu, kita sudah tahu kalau ha ya ini huruf apa, harus apa, ha ya to ha ro. Pada huruf muqatta'ah itu pasti 2 harokat, yang lainnya itu rata-rata semuanya 6, kecuali alif itu lakmat ya kan. Nah, kalau alif itu nggak boleh juga baca alif lam alif, tapi namanya alif lam, nggak boleh juga manja, jadi nggak sembarangan. Sama poha enak kan, poha perjelas kata huruf to dengan kata ha. Baju jilbab hitam ya kan, jilbab kita menegaskan jilbab hitam gitu kan, sama huruf to sama ha, jangan toha, karena kalau ikhtilas kita baca itu dia satu kata gitu loh. Jadi makanya ketika baca tadi misalnya contohnya di sini wal jibala autada, nggak boleh wal jibala autada, itu jelek. Tapi kata wa dengan lam dengan al jibal, wa dengan al jibal, wal jibala autada. Perhatikan ya kalau kita baca alhamdulillahi, kata lillahi, karena kata li dengan lillahi ya kan, li itu kan dengan Allah ya kan, lillahi, enggak lillahi jelek toh, lillah dia perjelas kata li dengan la. Seperti itu, seperti bismillahi, enggak bismi dengan menyebut bismillahi ya kan, nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Bahwa nama Allah yang maha pengasih, Ar-Rahman dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya kan, begitu. Nirrahim, jelek kan? Nirrahim. Nah, intonasinya itu penting, bahwa kita sama kita baca rumah Quran Umar bin Khattab gitu kan, enggak rumah Quran Umar bin Khattab, jelek kan, enggak ada maknanya. Paham ya? Insyaallah lama-lama paham kok. Ana juga awal-awal bingung, tapi ketika sudah dijelaskan kayak gini lebih paham lagi menurut Ana ya. Ada lagi? Sudah jam 10. Silahkan. Kata ada. Mau koreksi?
Anak baru ini mos dulu. Ospek. Azhari. Oh Azhari. Azhari. Sorry. Oh, Rizky ada yang lainnya. Azhari. Ayo Rizky. Astagfirullah. Azhari. Wajibat tadafi. Maryam itu ya. Ada yang mau dikoreksi? Kalau nggak ada saya suruh kamu harus koreksi. Wajib kamu. Di ospek kamu di sini. Coba yang Ustaz Saiful tadi. Jangan dendam Ki. Jangan dendam Mas Hari. Ustazah izin ya. Iya, silakan. Coba dulu Rizky. Mas Hari. Sorry. Kaf ha ya ain sad. Oke, untuk sodenya aja. Kalau sode itu Indonesia, dia tebalnya gitu. Arab itu gini, sode. Kalau kolanya juga de. Coba. Sode. Buka lagi. Sode. Jangan de. Dia langsung de. Dia kan syiddah. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas kan, tempel. De langsung menjauh kayak bola pinball. De sama lidah. De tempel dulu. De Sod. Iya, dia fleksibel. Kalau pola itu apa? Nggak boleh bola kasih. Ya, nggak mungkin kan? Jadi dia langsung jadi menjauh, langsung dia cepat menjauh. Tapi setelah dia proses rapat syiddah tadi, makanya untuk mencari kol-kolah biar benar, kita pastikan dulu supaya tahu itu maksudnya begitu. Ketika dia lepas, fleksibelnya gitu. Jadi sod, gitu saja. Nggak boleh sode, itu memanjang. Nggak boleh soda. Itu fathah, menyerupai harokat nggak boleh. Paham ya? Insya Allah yang lainnya baik. Ada lagi? Selanjutnya di bawahnya. Jangan apa-apa. Dikerjain. Ayo, nggak mau coba? Hah? Awalnya jago-jago. Biasa Ustaz Saiful pakai jilbab nih. Biar dibilang jago. Nah, sebelah ini ngomong terus sendirian. Mau dites mungkin? Ya, bisik-bisik. Saya coba lagi yang tadi Ustaz ya. Yang ikhfa'nya lam dan kaf tadi. Oke. Lam. Nanti materi teori apa? Itu latihan itu huruf-huruf itu kesalahan dan tidak tadi hari tadi sampai jam berapa tadi tuh makanya saya agak ngantuk kan karena ayah apa tuh kalau bisa Kamis hadir, jangan sampai ndak materi. Beberapa kali materi selalu nggak ada loh. Sayang karena apa? Itu ilmunya di situ, ilmu teorinya di situ. Silakan. Rijalan katsiraw wa nisaa. Dia sudah lebih baik. Tapi jangan raw. Coba lagi. Rijalan. Nah, kamu lagi tadi bagus. Belum tahu di mana. Karena kita kan itu apa ya? Rijalan. Jangan di belakang jangan luas lang, jadi tidak lang. Perhatikan Mbak, lang. Nah kan simple. Jadi nggak terlalu terbuka lang kan langsung tempel. Sekali saja. Rijalan. Itu? Ya, kan simple kan. Sudah kita yang mempersulit. Satu lagi saya. Fauqakum sab'an syiddah. Fauqakum sab'an. Itu sab'an. Jangan ke ya. Sab'an.
shi langsung. Sab'an Nah, jadi jangan ada ai itu kan ada ya. Shi. Sab'an shidada. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Sebenarnya ikhfa itu apa ya? Dia mengikuti sifat itu huruf. Jadi ikhfa-nya itu dengungnya itu dia samar kan, namanya ikhfa itu kan samar. Yang samarnya apa? Nunnya kan, nun sukun itu kan. Samarkan ke huruf itu. Nah, ada 3 kan proses ikhfa dulu, ingat? Masih ingat? Ada tingkatan a'la, ausat sama adna ya kan. Nah, jadi untuk yang kaf sama qaf berbeda, itu jadi satu sama prosesnya kayak tadi kayak jadi jangan menjauh. Kalau tadi Mbak En itu dia melayang kemana-mana, melayang, harusnya langsung sempit, tapi harokat sebelumnya harus disempurnakan. Sama tadi idgham tadi kan, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh tapi iya cepat dia, tapi dia harokat itu sempurna dulu, jangan sampai korban. Selanjutnya lagi kalau ikhfa tebal, nah kayak tadi huruf soda kan so ngikutin berarti invita pada sifatnya soda ini kan itbaq, ngikutin dia. Jadi samarkannya itu tadi nun ini mengikuti tadi huruf tersebut, karakternya ya kan, karakternya dia tebal, dia tipis. Nah, sama tadi huruf kaf itu menebal, itu menaikkan pangkal lidah ke belakang ya kan. Huruf qaf itu kan berdekatan ya. Nah, kalau qaf sahih, qaf sahih. Harus kayak gitu dia, nggak boleh lo. Jadi kaf kan, ngikutin dia. Paham ya? Sama huruf ta. Antum, nggak boleh antum, nggak boleh dekat. Beda kan? Kan ada 3 cara proses ikhfa tadi kan. Tapi dia tetap tipis. Nggak boleh juga dia itu nebal, lari ke pangkal lidah naik, nggak boleh. Jadi tuh lurus aja. Huruf fa, fusakum, nggak boleh kayak huruf kata nggak jelas. Fusakum, nggak boleh nggak menebal ya kan? Apa tulisnya? Jangan mim, itu amfu. Kalau amfu itu mim, kita mengifakan ke mim itu. Nah, harus gitu. Amfusakum dah. Amfusakum itu mim sekalinya. Amfusakum. Amfusakum. Masih lari ke mim, jangan lari ke mahal mim. Saya juga pertama bingung. Ketika sering dikoreksi baru oh iya ya, seperti itu ternyata. Amfusakum. Bingung kan, anak juga orang bingung awalnya. Amfu. Coba afu. Oh tadi itu amfu. Ada mim kan? Amfu. Nih kan amfu. Amfusakum. Amfu. Jangan amfu. Itu ke mim. Saya juga baru sadar ternyata itu ke mim. Amfu. Nah itu. Pasti bingung ya. Awalan anak juga begitu. Sedikit koreksi. Tapi insya Allah ya, masya Allah. Jadi belajar baca Al-Quran ini nggak asal-asalan. Dia memang, tapi tetap ada pada ilmunya juga. Kalau saya juga kalau nggak belajar, saya juga nggak dapat, ya kan? Karena saya belajar dikoreksi, ya kan? Dikoreksi berapa kali kesalahan baru saya sadar. Nah nanti teman-teman kayak gitu juga ya kan, oh selama ini ternyata salah ya seperti ini. Itu gunanya kita majelis ilmu ini. Kalau kita nggak ada kesalahan kita nggak tahu, itu kita benar-benar aja yang berarti sudah prosesnya kayak gitu, nggak bisa. Jadi ilmu itu ketika kita pelajari harus tetap talaki, karena guru yang talaki pada guru yang ada mampu ilmunya juga. Tapi kalau misalnya nggak ada ya jadi kayak gitu. Ya doakan aja lah anak
sehat selalu, ya Allah tambah lagi ilmunya biar untuk teman ya, karena setiap ada kayak gini pasti anak langsung aplikasikan biar ilmu itu juga. Sebenarnya saya tuh belajar dengan apa? Dengan mengajarkan ke teman-teman itu saya murojaah. Nah sama karena rumah Al-Quran ini ya kan, murojaah juga ke anak-anak. Cuma beda-beda tingkatan kesusahan kan. Ada anak-anak yang kayak gitu ya itu tambahan ilmu buat kita. Berarti ketika pengalaman itu kan guru sangat berharga ya gitu ya. Nah kita yang tahu karena kita terjun di lapangan, sama kayak anak saya tahu, anak-anak murid saya ini beda-beda gini. Dari mereka kesalahan itu saya belajar luar biasa, banyak banget ini Allah ngasih ilmu nih. Ketika dapat suara seperti ini, oh tidak seperti itu, ternyata masih kurang sempurna. Oh saya lari ke diri saya, oh ternyata gitu. Ini kayaknya bagus, dia nggak takaluf deh. Nah, kadang saya dapat kan seperti itu. Nah kadang kayak gitu, kadang ada anak murid kita ya, walaupun dia kerennya lah ini ya, bagusnya makhluknya orang gini, ada itu sebenarnya untuk kita begitu. Nah ada kan langsung kok kita kan kalau gini, nah kayak gitu deh suaranya berbeda kan. Oh jadi jangan saya sampai kayak gitu. Nanti kenapa sih langsung masuk hosyum ya kan kayak gitu kan. Oh jadi jangan sampai masuk seperti kayak gitu hosyum. Nah itu kan banyak kayak ilmu kalau kita mengajar ya kan. Bersyukur kita Allah ngasih kita mengajar kayak gini. Enggak perlu kita digaji berapa atau berapa, Allah yang ngasih ya kan. Ya ada aja ya kan, di sini kurang padahal ilmu kita ini berharga. Tapi Allah cukupin nanti entah dari siapa atau salah satu murid, Ustazah ini hadiah untuk Ustazah kan, untuk menambahkan atau apa. Nah itu yang saya rasakan ya, saya rasakan pribadi. Jadi aneh ya, biar semangat ya. Sudah dapat ilmu ya kan, masya Allah. Pasti Allah tuh jaga kita apa kekurangan kita minta kita apa, Allah akan permudahkan. Seperti kayak jodoh nih ya Ustaz ada ya. Berdoa aja seperti kayak gini. Ini kan mustajab ya. Majelis ilmu ini mustajab loh. Kadang Anda manfaatkan. Jadi apa yang kita anui insya Allah dimudahkan. Kalau saya sih memang ketika majelis ilmu saya tuh mempermudah lisan saya supaya ketika saya membaca dan juga ketika saya mengajar itu dimudahkan. Allah tambahkan ilmu lagi. Tidak ada kesalahan supaya teman-teman ini juga terbantu yang merasa kesusahan. Nah alhamdulillah terjabah, memang luar biasa kita